Baik, ini merupakan perayaan daripada P5 pada tema keempat, bangunlah jiwa dan raganya, dengan topik tentang bullying atau perundungan. Sehingga hari ini pasti seluruh siswa dan orang tua terlibat dalam menikmati perayaan ini, sehingga tujuan daripada tema ini akan menjadi bagian dari sekolah bagaimana menghilangkan atau tidak ada lagi yang namanya bullying di SMA Negeri 6 Kupang. Saya pikir itu tujuan kita. Salam dan bahagia. Pada hari ini kami warga SMA Negeri 6 Kupang akan melaksanakan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah dilaksanakan sejak 2 minggu yang lalu dengan tema bangunlah jiwa dan raganya dan topik stop perundungan. Ada 17 aktivitas yang sudah dilakukan oleh siswa bersama fasilitator di setiap kelas selama kurang lebih 12 hari. Dan hari ini adalah puncaknya gelar karya, di mana setiap kelas di bawah bimbingan fasilitator menampilkan hasil karya mereka berupa poster, slogan-slogan untuk kampanye tentang stop perundungan. Selain itu, ada juga kelompok-kelompok di kelas yang membuat video-video presentasi untuk kampanye tentang stop perundungan. Nah, inilah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, tema yang kedua di SMA Negeri 6 Kupang pada fase F, kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023. Terima kasih. Menurut pendapat kami sebagai fasilitator P5, yang kali ini temanya adalah bangunlah jiwa dan raganya dengan topik stop perundungan. Proyek P5 kali ini sangat-sangat bermanfaat bagi anak-anak, di mana anak-anak harus menyadari bahwa harus ada gerakan stop perundungan, ya, dengan berbagai macam jenis-jenis bullying yang mereka sudah sadar. Dan kegiatan kami selama 2 minggu ini sangat-sangat menyenangkan. Anak-anak begitu antusias untuk terlibat aktif dalam proyek P5 kali ini. Puji Tuhan. Untuk kegiatan P5 di 10C sangat menyenangkan. Semua anak sangat berpartisipasi dengan aktif. Semua merasa percaya diri, belajar untuk bagaimana menghargai satu dengan yang lain, bagaimana untuk menolong, melengkapi satu dengan yang lain. Dan hari ini mereka semuanya sangat oke. Inilah bukti hasil kerja mereka, 10C. Terima kasih. Kegiatan P5 ini dengan tema Stop Perundungan sudah kami laksanakan selama 12 hari. Dan anak-anak begitu antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Mereka dapat mengidentifikasi jenis-jenis perundungan, baik yang melalui medsos, melalui secara fisik, secara verbal, secara emosional, maupun secara cyberbullying. Mereka dapat mengidentifikasi itu dengan baik. Dan kami dalam proses pembelajaran, mereka juga ada memerankan drama kecil di kelas, yang mana ada pelakunya, ada korban, ada yang melerai, sehingga mereka mampu memberikan solusi yang bisa mereka lakukan menghindari atau memberhentikan bullying atau perundungan itu sendiri di lingkungan mereka. Ya, baik. Kegiatan P5 yang kita pamerkan hari ini sangat mengesankan karena aktivitas atau keaktifan anak-anak begitu antusias dalam memamerkan poster-poster hasil karya mereka selama 2 minggu lebih. Oleh karena itu, kami dari pihak fasilitator, mewakili fasilitator semua, mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami yang begitu antusias dan aktif dalam memamerkan hasil karya mereka selama 2 minggu. SMA Negeri 6 sangat unggul dalam memilih program dan proyek untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang bahaya bully bagi semua pihak,
dan juga memberikan pemahaman pada siswa untuk saling menghargai dan menghormati, serta untuk membiasakan siswa untuk memberikan pemahaman tentang saling menghargai kepada sesama. Dan ini berkorelasi dengan visi dan misi sekolah adalah untuk menciptakan akhlak yang mulia dan menghargai sesama sebagai ciptaan Tuhan, dan juga untuk menuju ke sekolah yang aman, nyaman, dan tenang bagi pembelajaran sekolah yang dapat meningkatkan mutu sekolah. Terima kasih. Pembelajaran P5 sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat untuk anak-anak. Kemudian anak-anak juga senang mengikutinya. Ya, pendapat saya sebagai fasilitator di kelas 10J tentang P5 ini, bahwa P5 ini mengajarkan anak-anak supaya jangan membuli, saling menghargai teman, dan kegiatan ini sangat positif karena anak-anak dituntut untuk membuat kreativitas mereka sendiri, bagaimana kampanye mereka, cara mereka untuk menanggulangi atau mengurangi bully terhadap teman-temannya di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Halo, saya salah satu fasilitator kegiatan P5 di SMA 6. Pengalaman kita, ini kan tema yang baru dan ini tema yang sangat dekat dengan kehidupan anak-anak. Ya. Karena kita lihat sampai sekarang saja mungkin masih terjadi perundungan, ya, yang dilakukan dengan sengaja atau karena sudah kebiasaan. Dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan selama 2 minggu ini, kegiatannya variatif, anak-anak sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini, dan kita berharap ke depannya mereka tidak lagi melakukan bullying, baik secara verbal, secara fisik maupun sosial, atau juga di dunia maya. Karena apa? Karena mereka sudah belajar. Mereka sudah belajar seperti apa perundungan itu, bentuknya seperti apa, lalu dampaknya kepada korban perundungan. Sehingga diharapkan ke depannya anak-anak tidak lagi melakukan perundungan. Ya, tapi lebih kepada persahabatan, menghargai orang lain, karena itu adalah bagian dari menghargai karya ciptaan Tuhan. Ya, aktivitas anak-anak selama 2 minggu, mereka sangat antusias sekali dalam pembelajaran P5, sampai terakhir kemarin tuh mereka aktif semua. Baik, jadi kegiatan P5 yang di kelas 10K sangat luar biasa. Kenapa? Karena lewat kegiatan ini anak-anak boleh mengembangkan bakat-bakat mereka yang terpendam. Dan selama kegiatan ini, dalam pengamatan kami, mereka begitu antusias dan tidak ada yang bilang duduk tenang. Anak-anak yang biasanya bersikap pasif, tapi lewat kegiatan ini mereka begitu aktif sekali. Sehingga bagi saya, kegiatan ini sangat luar biasa sekali. Karena itu kita perlu tingkatkan lagi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Saya merupakan salah satu fasilitator dari kelas 10G. Kami selama kurang lebih 2 minggu melaksanakan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila bersama dengan anak-anak didik dalam kelas 10G. Refleksi yang ingin saya bagikan, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan selama 2 minggu ini tentunya memberikan kesan yang sangat mendalam, bukan hanya kepada peserta didik, namun kami sebagai pendidik pun dapat menghayati bahwa selama ini segala sesuatu yang kami buat, yang kami lakukan, yang kami anggap sebagai sebuah bentuk gurauan, itu juga termasuk sebagai suatu bentuk perundungan secara verbal. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan kami semua sebuah makna bahwa kita semua ini, kita semua adalah istimewa dan kita wajib untuk menghormati satu sama yang lain. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih berkaitan dengan program P5 yang sudah dilaksanakan oleh SMA Negeri Kupang selama 1 minggu ini berkaitan dengan penerapan Merdeka Belajar. Saya berpikir ini adalah salah satu program yang sudah dirancang oleh pemerintah dan yang harus dijalankan oleh setiap sekolah yang ada di Indonesia, bahkan di Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang. Ya, ini kan sebuah inovasi kreatif dari pemerintah yang dilakukan oleh para guru dan akan dilaksanakan oleh para siswa-siswa di SMA Negeri 6 Kupang. Dan ini sudah berjalan, karena itu perlu dipertahankan, kalau boleh ditingkatkan, dan juga butuh dukungan dari setiap orang tua, wali murid, supaya anak-anak itu bisa mengikutinya dengan baik dan benar sehingga mendapatkan hasil yang cukup baik untuk masa depannya akan datang. Terima kasih.
Yang ketiga, lapor kepada pihak yang berwajib. Yang keempat, privat akomodasi. Sekian dan terima kasih. SMA Negeri 6 Kupang di kelas 10. Yusia sering dikatakan siswa paling pendiam di kelas, tapi bukan gitu. Karena Yusia yang pendiam, dia sering dianggap remeh, bahkan diejek-ejek oleh teman kelasnya, termasuk Setri, Angel, dan Sarah. Mereka dikenal sebagai penentu Yusia. Di suatu pagi yang cerah, Yusia sudah datang ke sekolah dan duduk di bangkunya di kelas. Lalu datanglah 3 orang teman kelasnya, Setri, Angel, dan Sarah. Pasti tidak kok. Jasus, anak-anak datang. Setri, Angel, dan Sarah pun datang. Kamu nanya? Maca. Mendengar hal tersebut, Yusia sakit hati dan menangis. Kemudian datanglah Nelti, teman dan Yusia. Melihat hal tersebut, Nelti merasa tidak terima karena Yusia temannya dijadikan bahan biasa. Sobi, kenapa harus berganggu dia terus? Kosong setiap hari kan suka membuli dia terus. Kosong tahu pesannya, itu tuh termasuk perundungan. Kosomi setiap hari hanya suka membuli dia. Kosong tahu pesannya, lepas kibar dia depresi. Apalagi sampai dia tertekan, dia bisa sampai begitu. Lebih baik kosong bermaaf secepatnya. Yakin? Akhir cerita, Stanley, Angel, Sarah, dan Yusia pun Ya, tepuk tangan. Baik yang saya dapatkan dari pembelajaran P5 selama 2 minggu ini, saya sangat merasa senang atas tema baru yang kami pelajari, yaitu stop perundungan, karena dengan materi ini kita dapat sama-sama mempelajari bagaimana cara untuk mencegah perundungan. Juga kami dilatih untuk lebih kreatif dalam membuat poster dan juga peta konsep. Menurut saya, kegiatan pelajar P5 sangatlah bagus karena bisa membuat kami ingin belajar terus-menerus. Setelah pembelajaran P5 selama 12 hari, yang dapat saya ambil dari pelajaran P5 ini adalah kita sebagai sesama manusia tidak boleh menjudge orang lain melalui tampilan luarnya saja, melainkan kita harus menjudge mereka dari sikap dan perlakuan mereka ke dalamnya. Sekian dan terima kasih. Menurut saya, belajar P5 itu sangat menyenangkan. Setelah mengikuti pembelajaran P5 selama 2 minggu, saya rasa saya merasa bahagia, merasa puas karena pembelajaran ini menjadi bagian dari kami para siswa.